Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabowo Nugroho dengan NIM J1A118146 dari kelas ketiga. Baik, pada kali ini pada praktikum gizi dasar kesehatan masyarakat, saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengukuran antropometri, frekuensi kuesioner atau disebut dengan FFQ, dan food recall 24 jam. Jadi pertama itu antropometri. Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya, antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, dan tebal lemak di bawah kulit. Selanjutnya, tata cara pengukuran tinggi badan. Pertama, diposisikan subjek tetap di bawah mikrotois dengan tidak menggunakan alas kaki. Kaki rapat, lutut lurus, tumit, pantat dan bahu menyentuh dinding vertikal. Subjek dengan pandangan lurus ke depan. Kepala tidak perlu menyentuh dinding vertikal. Tangan lepas ke samping badan dengan telapak tangan menghadap paha. Diminta subjek untuk menarik nafas panjang dan berdiri tegak tanpa mengangkat tumit untuk membantu menegakkan tulang belakang. Usahakan bahu tetap santai. Ditarik mikrotois hingga menyentuh ujung kepala. Dipegang secara horizontal. Pengukuran tinggi badan diambil pada saat menarik nafas maksimum dengan mata pengukuran sejajar dengan alat penunjuk angka untuk menghindari kesalahan penglihatan. Catatan tinggi badan pada skala 0,1 terdekat. Selanjutnya, tata cara pengukuran berat badan. Gunakan pakaian biasa, usahakan dengan pakaian minimal. Subjek tidak menggunakan alas kaki. Dikalibrasi alat yang akan digunakan sebelum pengukuran. Pastikan timbangan berada pada penunjukan skala dengan angka 0. Subjek terdiri di atas timbangan dengan berat yang tersebar merata pada kedua kaki dan posisi kepala dengan pandangan lurus ke depan. Diusahakan tetap tenang. Dibaca berat badan dengan tampilan skala 0,1 kg yang paling dekat. Selanjutnya, pengukuran lingkar lengan atas. Pengukuran berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama. Beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Selanjutnya, lingkaran pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tali. Baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Selanjutnya, frekuensi kuesioner atau FFQ. Pertama, responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu selama periode tertentu pula. Selanjutnya, metode food recall 24 jam. Petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga selama kurung waktu 24 jam lalu. Dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatannya seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya. Dalam menaksir atau memperkirakan ke dalam ukuran berat dalam kurung gram, pewawancara menggunakan berbagai alat bantu seperti contoh ukuran rumah tangga, piring, sendok, gelas, dan lain-lain, atau ukuran lain yang biasa dipergunakan sehari-hari.
Apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali, atau dalam kurung 1 kali 24 jam, maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaliknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau AKG, angka kecukupan gizi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum.